Oke, balik lagi di video YouTube Trivia Autoresport. Kali ini kita ingin membahas tentang apa saja sih bagian tubuh dari pembalap MotoGP yang paling sering cedera. Karena MotoGP itu kan tidak lepas dari kecepatan tinggi, jatuh, persaingan ketat. Jadi ya insiden-insiden seperti ini paling sering kelihatan. Bahkan yang pasti diingat dari sekarang tuh ya kecelakaan Marc Marquez di MotoGP Spanyol tahun 2020 saat dia akhirnya mengalami patah tulang lengan kanan yang sampai akhirnya harus absen selama setahun. Dan sekarang udah balapan lagi. Jadi sekarang sebenarnya tuh pembalap MotoGP itu paling sering kecelakaan di bagian mana sih? Yang pertama adalah dislokasi bahu. Dislokasi bahu ini termasuk yang cukup sering menyita perhatian dari pembalap-pembalap MotoGP karena baik itu jatuh dalam keadaan low side atau high side, mereka bisa terpelanting dalam kecepatan tinggi. Bahu itu jadi tempat yang paling duluan jatuh, makanya dislokasi bahu ini butuh waktu penyembuhan sekitar 3 bulan. Dan yang paling sering ya Marc Marquez lagi saat waktu dia selebrasi juara dunia tahun 2019 di 19 di Valencia saat dia ditepak sama Scott Redding, bahunya geser sampai akhirnya harus dioperasi dalam waktu dekat, tidak bisa menjalin race pramusim. Yang kedua adalah patah tulang selangka. Nah ini karena lokasinya pun emang bahu dan tulang bahu ini sempat jadi lokasi yang untuk menumpu duluan kalau jatuh, jadinya yang paling rentan juga. Tulang selangka itu cukup jadi kalau tulang selangka patah itu bikin tubuh kalian jadi agak nggak seimbang dan juga mudah ringkih, tidak begitu kuat dalam menopang beban. Sampai akhirnya tuh yang balap-balap MotoGP kalau misalnya habis patah tulang selangka pasti tidak bisa langsung balapan. Bahkan walaupun dipaksa balapan pun pasti tidak akan optimal. Contohnya itu adalah Jorge Lorenzo tahun MotoGP Asen 2013, dia baru kecelakaan di sesi kualifikasi, tulang selangkanya patah, dia maksakan untuk balapan, sempat fight untuk podium cuma tidak begitu optimal, akhirnya cuma sekedar finish. Dan saat itu dia harus absen beberapa seri karena menjalani operasi. Dan yang ketiga adalah cedera punggung. Jadi cedera ini tuh termasuk yang cukup memberatkan badan pembalap karena posisi tubuh pembalap itu kan MotoGP kan selalu menunduk. Jadi saat menunduk itu beban tubuh mereka selalu ada di punggung mereka. Jadinya ya saat sudah mengalami cedera ini biasanya kemampuan mereka tidak begitu maksimal karena baik itu saat berdiri atau berjalan saja sudah susah. Bagaimana jika mereka harus membawa motor di kecepatan tinggi. Contohnya Dani Pedrosa saat kecelakaan MotoGP Spanyol tahun 2018. Dia mengalami haset yang begitu kencang sampai akhirnya jatuh di punggung duluan. Setelah itu operasi, absen beberapa seri, begitu balik pun performanya tidak begitu maksimal. Akhirnya ya karena udah cedera parah, tidak bisa begitu kompetitif, akhirnya Pedrosa memutuskan pensiun dan digantikan oleh Lorenzo. Nasibnya Lorenzo pun sama ya menggantikan Pedrosa karena tahun 2018 pun si Lorenzo mengalami high set di MotoGP Belanda. Ia juga harus absen beberapa seri menjalani terapi sekian lama, ternyata begitu balik ternyata tidak kompetitif lagi. Sampai akhirnya ya di Valencia dimutuskan untuk gue udah nggak bisa balapan lagi, udah pensiun gitu. That's it. Emang cedera punggung itu jadi salah satu cedera yang sangat disayangkan bagi beberapa pembalap karena ya jika mereka udah mengalami cedera tersebut sudah pasti karirnya sebagian ya 70% kemungkinan mereka tidak akan bisa juara lagi, tidak bisa podium lagi. Ya keempat adalah cedera lutut dan kaki. Nah ini cukup mengganggu pembalap MotoGP karena kaki itu berfungsi untuk ngerem, untuk akselerasi dan juga menjaga keseimbangan mereka baik itu saat cornering atau saat berada di trek lurus. Salah satu kecelakaan yang paling parah yang mungkin diingat mengenai lutut adalah Valentino Rossi tahun 2010 di Italia. Saat itu dia kecelakaan cukup kencang sampai akhirnya tulang lututnya itu pecah. Sampai dia menjalani operasi beberapa lama untuk menyatukan kembali tulang lututnya dan kakinya, memperbaiki bentuk kakinya lagi dan kembali di MotoGP Jerman. Kondisinya nggak begitu optimal karena saat itu Rossi masih menggunakan kruk untuk sekedar untuk menuju ke motornya. Tapi saat itu ya cukup bagus karena Rossi masih bisa mencetak poin. Dan untuk penyembuhannya itu hanya bisa sekitar 3 bulan atau 4 bulan untuk ya sekedar untuk jalan tidak pakai kruk, tapi Rossi memutuskan hanya 2 bulan dari sejak kecelakaan dan kembali ke balap lagi. Adalah cedera ruas jari tangan. Jadi cedera ruas jari tangan ini biasanya dialami oleh pembalap yang jatuh saat mengalami low side. Saat terjatuh baik itu tangannya itu terjepit handle rem atau handle coupling sebelah kiri atau kanan, jadi saat jatuh tuh tuas remnya tertekan aspal jadi tidak bisa evakuasi diri sampai akhirnya mereka harus mengalami robek di bagian kulit atau bahkan pun ada tulang yang jarinya putus.
seperti yang dialami oleh Lorenzo, karena kalau kalian Lorenzo itu jari sebelah kirinya itu tidak ada jari manisnya karena dia mengalami cedera di nyontek sedikit ya. Cedera di Australia tahun 2011, saat itu ya cukup parah karena dia harus kehilangan jari manis bagian ruas pertama, dioperasi untuk cara menutup saja lalu ikut balapan lagi. Itu yang benang kalian kalau lihat Lorenzo pada tangan kirinya itu tidak ada. Nah ini cedera yang sama juga dialami di Mas Eki Pratama, karena Mas Eki Pratama itu di jari kanan. Jadi dia kecelakaan, tertekan tombol rem, tidak bisa langsung melarikan diri, akhirnya harus dioperasi. Itu dia. Dan itu dia adalah titik-titik rentan para pembalap MotoGP yang paling sering cedera. Dan sebenarnya bukan cuma balap MotoGP juga, balap-balap lain juga mengalami cedera yang sama. Dan jika ada pertanyaan mengenai trivia Autores lainnya atau masukan ingin membahas apa, silahkan taruh di kolom komen. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.